Al-Imam Al-Bukhari waktu datang kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu syai'in halik illa wajhah." Akhir surat Al-Qasas, kata Allah semuanya binasa kecuali wajah Allah. Kata Imam Al-Bukhari, illa mulkahu. Begini tulisannya, mim lam kaf ha. Ada yang baca mulkahu. Apakah benar pembacaan tersebut? Kata mereka, lihat Imam Bukhari mentakwil, dia mengatakan semua binasa kecuali wajah Allah, katanya kecuali kekuasaan apa? Kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Imam Bukhari mentakwil. Jadi yang benar dibaca bukan illa mulkahu, tapi illa malikuhu. Jadi yang benar dibaca bukan illa mulkahu, tapi illa malikuhu. Kecuali sang pemilik wajah tidak akan binasa. Al-Imam Al-Bukhari tidak sedang mentakwil, tapi dia menafsirkan dengan apa? Kelaziman. Karena kalau wajah ditafsirkan semua binasa kecuali wajahnya, maksudnya kecuali kerajaannya, maka tidak ada yang binasa. Karena alam semesta ini kerajaan Allah bukan? Bumi kerajaan Allah bukan? Manusia termasuk mulku Allah bukan? Ya kalau gitu siapa yang binasa? Dan itu tafsir yang ngawur. Dan itu tafsir yang ngawur. Dan itu tafsir yang ngawur. Jadi yang benar dibaca illa malikahu. Jadi yang benar dibaca illa malikahu. Jadi yang benar dibaca illa malikahu. Sok pinter. Sok pinter. Perlu diajar bahasa Arab sedikit supaya mengerti cara membaca yang benar. Itu bukan bacanya illa mulkahu, memang mim lam kaf ha, tapi bukan mulkahu bacanya. Bacanya illa malikahu. Cara bacanya. Malikahu artinya pemilik wajah. Jadi segala sesuatu binasa kecuali pemilik wajah. Sok pinter. Sok pinter. Bantahan terhadap Wahabi Pak Firanda dan Zulkarnain Sanusi. Pertama, apakah Imam Bukhari tidak paham bahasa Arab sehingga salah tulis ila mulkahu menjadi ila malikahu? Kedua, karena Wahabi menyesatkan tawil, sehingga tidak segan berbohong atas nama Imam Bukhari. Ila wajhahu, kecuali wajahnya, domirhu menunjuk kepada Allah. Ini sesuai jika dibaca, ila mulkahu, kecuali kekuasaannya, domirhu tetap menunjuk kepada Allah. Jika dibaca, ila malikahu, penguasanya, atau pemiliknya, maka tidak bisa diartikan kecuali pemilik wajahnya. Dengan demikian, berarti siapa pemilik atau penguasa Allah. Hal ini secara gramatikal bahasa Arab akan bermasalah, dan secara akidah juga akan bermasalah. Pak Firanda dan Pak Zulkarnain, jangan membodohi umat dengan kebodohan kalian, apalagi menyangkut akidah. Kata Imam Al-Bukhari, kullu syai'in halikun, dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu nanti akan binasa, hancur, kecuali wajah Allah. Apa kata Imam Al-Bukhari? Illa mulkahu, kecuali kekuasaan Allah. Apa kata Imam Al-Bukhari? Illa mulkahu, kecuali kekuasaan Allah. Jelas Imam Bukhari mentakwil wajah menjadi mulka, menjadi kekuasaan. Itu takwil para ustadz dan tidak sesat. Tidak ada satupun ulama salafi mengatakan Imam Bukhari sesat atau melakukan kesesatan, karena takwil sangat dikenal di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Para jemaah sekalian, para ustadz salafi, tambahlah ilmu dan wawasan kita. Jangan meyakini sesuatu yang tidak benar. Tidak ada ulama salafi mentakwil. Akibat keyakinan antum yang salah itu, antum terjatuh dalam kesalahan yang sangat fatal. Ucapan Imam Bukhari ini akhirnya antum takwil. Sebagian ustadz salafi ada yang mentakwil. Jelas-jelas Imam Bukhari mengatakan illa mulkahu. Siapapun yang bisa baca kitab, ngerti bahasa Arab, otomatis ketika membaca ucapan Imam Al-Bukhari, pasti dia baca illa mulkahu. Itu otomatis, karena itu sesuai kaidah bahasa Arab. Namun akibat keyakinan yang sudah salah, tidak mungkin Imam Bukhari mentakwil. Akibat itulah bingung.
Kemudian berpikir, kok bisa ya Imam Bukhari mentakwil? Jangan-jangan bukan mulkahu, jangan-jangan malikahu. Berubahlah bacaan itu menjadi malikahu. Itu bacaan yang sangat aneh, Ustaz. Yang anehnya antum tuduh yang baca mulkahu nggak ngerti bahasa Arab, antum baca malikahu, bacaan aneh yang menunjukkan antum tak ngerti bahasa Arab sama sekali. Bacaan malikahu itu fatal sekali kesalahannya para ustaz. Kesalahan pertama, kalau antum katakan mulkahu itu mentakwil, maka ketika antum rubah menjadi malikahu sama-sama takwil. Apa antum nggak ngerti apa itu takwil? Sarful lafzi an zahirihi, wajhun wajha menjadi malika, sama saja, berarti antum juga mentakwil. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ketika antum baca malikahu, mau tidak mau antum harus merubah susunan ayat, dan ini kebatilan, bahkan bisa kesesatan. Wajahahu, wajah Allah, yang mau dibahas hanya wajah, kalimat wajah. Hu sama sekali tidak diganggu gugat. Hu di situ artinya Allah, wajahnya, wajah Allah. Wajah itu yang ditakwil menjadi mulka atau versi antum malika. Hu-nya jangan diganggu gugat. Ketika antum rubah menjadi malika, mau tidak mau antum harus merubah makna dari hu, domir hu di situ. Harusnya wajah Allah, kecuali kekuasaan Allah antum ganti menjadi pemilik. Mau tak mau Allahnya antum buang, antum ganti menjadi wajah, menjadi kecuali pemilik wajah. Sudahlah antum mentakwil, antum merubah-rubah susunan ayat. Ini kebatilan, kesalahan yang sangat fatal akibat tidak ngerti bahasa Arab, menuduh orang lain tak ngerti bahasa Arab, kemudian mentakwil ucapan ulama. Dan yang ketiga yang paling fatal para ustadz, ketika antum baca malikahu, sedangkan hu di situ adalah Allah, bahkan ini bisa terjatuh dalam kekufuran. Karena artinya nanti segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Maksudnya antum katakan kecuali pemilik, hu-nya Allah, berarti kecuali pemilik Allah. Dan ini kekafiran para ustaz. Mengerikan sekali, menyesatkan sekali jika antum baca malika, akibat tak pandai menghargai perbedaan. Menuduh orang lain tak ngerti bahasa Arab, antum mentakwil yang menyesatkan. Hu Allah, malika antum katakan pemilik, berarti pemilik Allah. Karena antum sudah bingung, hu-nya antum ganti lagi menjadi pemilik wajah. Bertaubatlah para jemaah, para ustaz, jangan malu memperbaiki kesalahan. Imam Bukhari itu mentakwil jelas. Dan beliau bukan hanya di ayat ini, di beberapa ayat lain juga beliau mentakwil. Karena memang takwil itu adalah bagian metode ahlus sunnah salafi, bukan ahlul bid'ah. Yang ahlul bid'ah itu takwil batil atau tahrif yang tidak sesuai kaidah bahasa Arab. Adapun mulkahu sesuai dalil. Karena para jemaah, ternyata di hari kiamat kelak, yang tidak Allah hancurkan itu, yang tidak binasa itu bukan hanya Allah. Ada beberapa makhluk yang melambangkan keagungan dan kekuasaan Allah, tidak Allah hancurkan. Itulah yang dimaksud mulka. Surga sudah ada, di hari kiamat tidak dihancurkan. Neraka tidak dihancurkan. Arsy tidak dihancurkan. Jadi di hari kiamat itu ada makhluk-makhluk yang melambangkan kekuasaan Allah, tidak Allah hancurkan. Begitu para jamaah.